Rupa Bali Podcast. Episode kali ini sebenarnya saya bertemu dengan beberapa teman arsitek yang istilahnya kayak ganti haluan gitu, dan jadi mereka adalah lulusan arsitek luar Bali dan juga kebetulan juga bukan orang Bali, tapi akhirnya mereka pindah ke Bali antara memang karena mereka bekerja sebagai arsitek dan ada juga yang tidak gitu. Nah, sebenarnya ini hal yang menarik dan lucu juga untuk ditelusuri di Rupa Bali Podcast. Saya bertemu dengan 3 orang dan interviewnya kebagi 2, jadi makanya ada intro ini. Dan juga pingin dedikasiin episode ini kepada salah satu co-founder Rumah Sanur yang baru saja berpulang, Pak Arif Ayub Budiman. Nggak sengaja memang dari 2 interview ini salah satunya memang di Rumah Sanur, dan waktu itu Rumah Sanur juga agak berisik, jadi mohon maaf atas background soundnya. Dan waktu itu juga kita sempat nyapa beberapa beberapa orang yang lalu lalang, dan salah satunya adalah almarhum. Jadi semoga episode ini menginspirasi banyak orang, dan selamat mendengar. Selamat datang di Rupa Bali Podcast. Oh, itu namanya. Itu nama podcastnya. Jadi di Spotify itu ya? Iya, di Spotify. Hari ini itu nggak ada jinglenya sih. Astaga. Tolong. Jadi hari ini aku ngumpul sama Ninus dan Andri. Mereka adalah para seniman perupa. Wow, berat sekali. Katanya nggak mau itu sih. Jadi kenapa? Dia masih arsitek loh. Masih. Tuh. Kalau kamu? Itu jarang Ini banget. masih. Cuma itu doang, itu juga bantuin. Kayak kita itu. Jadi kenapa aku Ngayah pengen itu. interview mereka adalah karena background mereka Ngayah berbeda puri. dan akhirnya kehaluannya berbeda. Mungkin mau Geria Rumah Sanur. perkenalkan diri dulu. Kalian. Monggo. Halo, Yes. saya Ninus. Apa nih? Backgroundnya apa? Belajarnya Backgroundnya arsitektur. Belajar arsitektur, tapi sekarang Di mana gitu loh? oh ya, arsitektur di Universitas Katolik Parahyangan Lengkap Bandung. banget. Tapi sekarang lebih banyak nari dan ya proyekan dikit-dikit. Masa? Dah. Kamu nggak mau promote kelas nari juga? Oh ya, jadi Kok malah aku saya jadi juga hostnya tuh loh? initiate sesuatu namanya @kelas nari, tolong di follow ya. Mantap. Kelas nari itu apa? Kelas nari itu adalah platform khusus untuk para pecinta tari atau peminat gerak, peminat tari di Bali, dan untuk kedepannya kita pengen fokus juga di Indonesia bagian timur. Gokil. Wih, Ada istilahnya tuh, Apa tuh? sanggar kontemporer. Oh wow, ada ya. Silakan Bapak. Halo, saya Andri. Silau tuh, asli. Ya Baru udah. bangun. Apa tadi sekolah? Oh, background. Lahir dan besar di Tanah Minang. Minang. Iya, kan ibumu juga. Iya. Tapi aku lebih tahu Bali daripada Padang itu sendiri ya udah. Terus sekolah Udah, di anjir. Sekolah arsitektur, program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Oh wow. Lengkap Mantap. sekali. Lalu Habis sekarang itu pindah ke Bali. Kenal Nicholas Saputra nggak? Tahu tapi nggak kenal. Nggak kenal. Mungkin dia kenal Penting tapi nggak aku sih? nggak tahu. Oh wow. Terus. Terus pindah ke Bali. Tadinya karena diterima bekerja di sebuah biro arsitektur. Terus Sebut habis namanya. itu, AF Studio. Itu biro yang berfokus pada bangunan bambu dan mencampurkannya dengan bangunan-bangunan yang berorientasi pada sustainabilitas. Evan. Iya. Ah. Oh, dulu jadi Mas Evan. Oke. Istrinya Mbak Novi ada produk bernama Cita Bumi Artisan
silakan Tolong dibeli. di follow. Silakan di follow, silakan dibeli. F Studio di follow, dipesan. Terus punyamu nggak? Bukan, kan membantu teman. Iya, iya, terus. Sosial. Iya. Terus. Sosialis aku tuh. Terus setelah itu gimana? Terus habis itu 2,5 tahun lah lebih kurang cabut nih, set ditarikin sama Ahmad jadi desain partner di Ergon Architect. Silakan di follow Instagramnya @RERGARCHRR. Nggak tahu. Terus habis itu ke ini kan udah aktif tuh di Urban Skaters Bali, terus ke Jogja, terus ada event nasional gitu deh, One Travel Sketch yang di prakarsai oleh Panorama Hotel Management. Tolong di follow. Habis itu melihat wah sketsa yang luar biasa, kayak oke, gue di sini deh gitu. Mat cabut ya, terus ngobrol dulu sama Mat. Wah, yakin lu nanti kalau kamu mau ini balik lagi aku sangat menyayangkan gitu. Gak Mat, yakin gitu. Jadilah sudah 2 tahun saya di ilustrasi. Dan fokusnya watercolor. Sangat berusaha untuk sangat konsisten di watercolor. Oke. Follow akunnya @anuroe. Sudah promo dulu ya. Jadi Udah aku sebulan gak ngepost cuy. Asli, lama banget. yang kemarin nggak. Belum. Ini oke, kalau Andre udah cerita dikit. Mungkin ke Ninus dulu. Kenapa akhirnya tertarik? Maksudnya kan pertama kali pindah ke Bali itu karena arsitek juga atau langsung atau ceritanya lain lagi? Karena sakit di Jakarta. Oh, Iya, bronkitis. oh gitu. Tapi emang dari dulu aku tahun ketiga kuliah itu memang udah nari profesional. Oh iya. Terus dari dulu emang udah suka tari. Sampai akhirnya setelah lulus 2 tahun menari tanpa arsitektur sama sekali. Oh yang sampai ke Eropa itu kan? Enggak, belum. Oh belum itu. Belum. Itu masih kayak jadi ini loh, tari buat TV show gitu-gitu Oh. di Jakarta. Oke. Tapi ada beberapa produksi juga kayak Jakarta Broadway Team, terus sama Mas Guru juga pernah. Sampai akhirnya sakit. Tidak tahan dengan polusinya, jadinya Jakarta pindah. perbaiki tahun. Please do. Akhirnya pindah ke Bali, memutuskan arsitektur karena aku belajarnya itu dan aku nyari kerjaan yang bisa ngasih ritme kerja yang bener dulu gitu. Walaupun di arsitektur juga lembur sih, cuman Iya. setidaknya masih ada working hour-nya jelas. Di Pak Yoka. Wow, Yoksera, mantap. Bali Legend. Iya, Bali boleh. Legend. Follow Yoksera. Aryoka Sara. Yoksera. Terus ya udah, baru mulai arsitek lagi ternyata suka. So weird. Terus narinya tetap dijalanin juga. Oke. I see. Boleh nanya? Iya. Oh. Nanya kemana nih? Oh, ke Nanya Ninus. kesini. Oh ya. Karena aku penasaran juga. Iya, terus Tapi kamu host yang tidak penasaran sih, aku kayak Sabar, tenang, semua Oh, iya. tenang. Itu 2 tahun professional dancer berarti di Iya. Jakarta. What? Tiap hari memang. Apa nama ininya? Enggak, freelance juga. Terus agentnya Cabutan yang enggak. narik-narikin nggak ada? nggak ada. Jadi emang kalau di sendiri aja. Jakarta tuh misalkan kita freelance, sekali kenal A, si A bisa rekomendasi ke yang lain gitu. Oh, Jadi I see. terus Iya sih. by Kalau di rekomendasi Jakarta aja. gitu Oke. sih. Bahkan Kecuali untuk di produksi agency. besar, biasanya mereka ada audisi. Nah itu Oh, kita iya. ikut audisi. Cuman kalau misalnya untuk yang TV show sih dari Mana rekomendasi teman. I see. Apa show terbesar yang pas di Eh, Jakarta itu? Sudah produksi terbesar. JBT mungkin ya, Jakarta Broadway Team tuh lumayan 6 bulanan kayaknya. Yang Mas Guru juga lumayan sih, tapi aku rasa kayaknya lebih cepat prosesnya daripada yang Broadway. Mas Guru itu apa? GSP, tau nggak? Produksinya apa? Soekarno Gimana? Putra. Iya. Dia lebih kayak Dia tari bukannya- kreasi Nusantara gitu. Mm-mm. Tapi bukannya dia lebih musisi ya? Bukan. Bukan. Enggak, dia juga koreografer. Oh, dia koreografer juga. Dia true artis sih sebenarnya. Iya, benar. Iya sih. Setuju. Jadi
dan sangat Indonesia sekali. Sama dia nggak boleh loh ngomong bahasa Inggris. At all. Karena Tidak bahasa boleh. Oh iya maaf. Sama sekali. Sama sekali. Bahasa Indonesia dia bagus banget soalnya. Iya, jadi kita diajarin beberapa vocabulary, perbendaharaan kata Indonesia yang jarang kita tahu selama Misalnya, latihan yang paling itu. mengejutkan apa? Aku lupa sekarang. Oh ya sudah lah. Tapi itu kayak bahasa aneh yang ternyata itu bahasa Indonesia gitu. Saking kita nggak pernah ininya. Terus kalau penari kan suka kayak 5, 6, 7, Ya, sering itu gitu. langsung ting 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 matanya kayak mata elang gitu. Oh ya 1, 2, 3. Keren. Terus harus pakai kain, harus pakai ini. Dia Indonesia banget. Oh nggak boleh pakai legging ala-ala. Pakai, cuman biasanya kita setiap latihan pasti di kainan, terus juga. ini beneran rambut dicepol rapi, hairspray, Pas What? latihan. Every latihan. harus rapi pokoknya. Keren Mas Guru. Follow Mas Guru. Follow Mas Guru. Kebetulan gak ada di Instagram. Oh, seriously? Iya, Kayaknya nggak ada deh. dia kan sekarang lagi DPR. Masa sih? Ya, dia Oh dia anggota DPR. Ya udah nggak usah. back to topic. Oh iya. Jadi, iya, ya iyalah. Mana Jadi semua. kalau yang guru yang GSP gitu, kalau yang Broadway itu sebenarnya apa sih? Aku penasaran Broadway itu apa sih? Maksudnya yang ada di Jakarta itu Nah. cuma Menurutku sih belum bisa dibilang Broadway mungkin ya. Maksudnya kalau nge-compare kualitas ya kita masih jauh banget lah. Cuman kalau yang waktu itu sih formatnya jadi kita pilih beberapa lagu terus kita jadiin satu rangkaian yang ada ceritanya gitu. Jadi ada teaternya sedikit, abis itu langsung masuk ke koreo. Jadi gitu, ada berapa number gitu. Iya. Dan live semuanya gitu. Yang nyanyi emang nyanyi langsung. Oke. Gitu sih. Jadi emang itu sanggar atau komunitas atau dia Mereka company Oh, sebenarnya. company. Tapi sebenarnya menyiapkan langsung ke Broadway atau tidak? Atau memang namanya aja pakai Broadway? Jakarta Broadway Team kayaknya awalnya memang intensinya untuk ini sih format Broadway gitu. Tapi Broadway itu baru ada sekarang. Galeri kayak Indonesia Iya. itu bikin program kan mereka untuk kayak exchange Iya, ke sana aku lihat gitu. ya itu. Tapi kalau dulu sih enggak. Emang si direkturnya aja yang punya referensi tentang Broadway dan mereka coba apply itu di Indonesia gitu. Aku kira Broadway itu spesifik di satu teater punya mereka sendiri. Udah jadi kayak format gitu sih jadinya. Oh. Apa bedanya sama teater biasa? Musikal ya, Ya. lebih musikal. Maksudnya kalau teater kan ada yang nggak musikal kan? Oh, oke. Anggaplah teater itu sebuah bidang besar yang luas. Sudah Broadway ada teater Kayaknya ya, tari, ada teater apa Iya, gitu. iya. Oh, oke baiklah. teater ibunya gitu. Iya. Kalau Andre emang dari ke Bali ya karena kerjaan. Iya, Jadi sebelumnya di Jakarta nggak? Jakarta. Nggak di Lalu Jakarta kerja juga atau? lulus nih. Heeh. Terus habis itu temenku ngajakin habis lulus kan, kerja di kantor gua aja gitu. Di Bali. Oke, ini di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, terus lighting designer. Oh. Nama kantornya Klassen Lighting Designer. Ya. KLD something Instagramnya aku lupa. Terus habis itu 3 bulan itu kan probation kan. Pokoknya itu sistem kantornya sebenarnya proper, sangat kantor Jakarta lah, korporat gitu. Iya. Terus sebulan lagi, terus habis probation aku nggak mau lanjut nih. Tapi aku ngomongnya baru habis probation, jadi aku sebulan lagi. Oh. Jadi 4 bulan aku total di Klassen Lighting Design. Terus udah cabut. Terus itu kerja di mana lagi ya? Selama aku di Jakarta habis lulus 5 Udah tua hampir ya? setahun lah. Enggak sih, ini seumuran. Oh iya ya, Itu pujian loh buatmu. bumerang. Kayaknya hampir setahun di setahunan Jakarta. Habis itu, udahlah cari-cari yang jauh. Bali. Nah, sambil nunggu yang ini, aku kan juga apply ke tempat lain dong. Biasalah anak baru lulus ya kan. Iya. Ada nih yang mau ngambil tapi di Jakarta terus kayak secara finansial tidak menyenangkan.
Ya udah aku nunggu yang di Bali aja gitu. Walaupun di Bali sebenarnya dapetnya sama gitu loh. Cuma kan Ya Di Bali, Bali. ya men, Bali. men. Jauh dari Jakarta yang menyesatkan ini. Menyesatkan, kasihan banget Jakarta. Coba deh tinggal di Jakarta. Saya memilih tidak, Ya Pak. sudah. Ibu gimana? Pasti ya udah langsung lanjut ke F Studio. Tapi ya apa tertarik untuk ke ilustrasi itu atau sketching itu karena urban sketcher apa emang kelanjutan dari, karena di arsitek juga banyak, aku ngeliat dulu awal-awal sketchbook tuh kayak masih sangat sekali. arsitektur atau gimana awal mulanya? Dahulu kala adalah seorang anak bernama Andri Nur Usman. Hobi banget ya gambar. Saya dari SD lah. Dulu tuh belajar gambar tuh gimana coba? Kertas karbon tau kan? Iya. Ya udah aku ngopi itu dari komik. Iya. Jadi aku latihan komik. ngegarisnya ngikutin gambar yang udah ada sebenarnya. Dan itu works sekali. Terus gambar-gambarnya kuliah. Justru pas kuliah jarang banget gambar. Oh, oke. Banget jarang gambarnya Karena apa? Karena kuliah lagi menyesatkan. sebenarnya enggak. Dicekokin hal-hal berbau konsep, desain, apalah karena iya. kurikulum yang dipakai UI kebetulan kan dia nyadur dari kurikulumnya guys punya lah, aku apa istilahnya, itu fokusnya di konsep. Jadi kalau arsitektur UI ditaruh di dunia konstruksi tidak bisa. Oh. Sebagian besar lah. Iya. Jadi biasanya lulusan UI itu jadi dosen atau jadi desainer lain atau enggak jadi seniman. Oke. Seniman rupa loh. Iya. Enggak juga sih. Seniman musik juga ada. Musik juga banyak. Seniman peran juga banyak. Iya. Stage design. Iya. Oh, larinya ke kayak Tapi masih di ranah kreatif lah ya. iya. Bahkan ada yang jualan kaos kaki, jualan keramik. Asli. Dan Malah itu larinya yang ke membuat sana. kurikulum arsitektur ini menarik. Oke. Karena apa ya, akar gitu loh yang dicekokin. Pengembangannya sama- bisa pengembangannya bisa sangat luas. Hmm. Kayak ketika ditanyain orang tua, gak guna dong kuliah di arsitektur UI. Oh guna banget. selalu masuk loh ke orang kayak arsitektur. gitu ya. Iya. Kalau misalkan tahu kita di bidang lain gitu, terus pasti judgement awal kayak terus nggak guna dong kuliah gitu. Hah, berguna banget kok gitu. Karena ilmunya nggak cuma drafting. Karena aku nggak diajarin drafting at all. Oh ya. Detail Tapi gambar iya kerja tuh aku nggak diajarin. Apa aja yang diperlukan di gambar kerja aku nggak tahu. Oh wow. Oh. Jadi kalau aku disuruh bikin rumah, desain oke. Keterbangunan aku serahkan ke anak SMK yang bisa ngedraft. Oh gitu. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Gak apa juga, aku masih bisa tektokan sama tukang. Iya. Nah, untuk di lapangan aku bersyukur banget kerja di F Studio sama di Ahmad. Terutama di Ahmad, walaupun di Ahmad aku cuma ngomong setahun. Anggap setahun ya. Iya, setahun lah. Cuman itu benar-benar di lapangan terus das. Oh tuh enak tuh. Enak banget. Terus karena di Ergon tuh aku dijabatkan sebagai desain partner, salah, rekan perancangan. Oke. Terima kasih Pak Guru. Jadi waktu aku yang ngatur juga. Oke. Terus keuangan juga enak banget Ergon, terima kasih amat. Oh berarti talented nih Apanya? Andri. Enggak, maksudnya Oh, dia, enggak. dia memberikanku jabatan yang seperti itu gitu. Ya tapi itu kan pasti atas pertimbangan. Iya, karena dia yang ngajakin. Tapi masa nggak lihat inimu juga? Iya. Maksudnya emang dari awal. Enggak, Enggak, dia kan? sudah ada, udah jalan nih proyeknya banyak. Cuman dia belum mencanangkan sebagai sebuah oke, biro oke. konsultan Iya, gitu. iya. Habis itu dia ngajakin aku, oh yuk kita bangun lagi nih si biro yang sudah dia bangun Iya. sebelumnya. Dedet, setahun dicabut. Gimana sih? Kayaknya cepet bosen ya dia orang. Lumayan, tapi di sini aku belum bisa. Di sini belum. Jadi Aku sangat cepat bosan. Tapi Tapi- cat air dia selalu mengejutkan. oke nggak bosan-bosan. Follow Cat Air. Enggak ada. Follow-nya Anroy aja. Follow Cat Sama weska.bali. weska.bali Jaya. Oh wow.
Kayak cult gitu. Gitu. I see. Habis itu tadi nyambung dari gambar tadi, pas kuliah nggak terlalu gambar sebenarnya. Pas habis lulus kuliah juga nggak gambar, lumayan. Waktu itu aku sangat bercita-cita menjadi konsep designer art departemennya produksi gitulah, kayak film, kayak game. Wow. Pengen Oh, pengen banget nih ya kan, jadi aku getol banget ngikutin apa semua cerita-cerita industrinya. Terus ada orang baik bernama Fensu yang membuat channel YouTube. Dia sebenarnya punya sekolah namanya Fensu Design, tapi untuk masuk ke sana itu mahal banget. Oh ya? Tapi dia punya channel YouTube dan dia share semua keilmuannya Di situ secara juga. gratis di YouTube. Oh, Jadi oke. aku ngikutin semua itu. Apa namanya coba? Fensu Design channel YouTube, cari Itu. FENG ZHU. Ya, pokoknya FZD Itu School sekolah di mana? di Singapura. Oh, oke. Tapi mahal banget. Nggak ada mahal beasiswa yang kesana kecuali buat warga negara Singapura ada, dan itu pun nggak nyampe 50% guys. Anjir. Oke, mahal banget. Mahal Berarti banget. ini ya yang mahal. Warga negara Malaysia Alat-alat dan dapat. sebagainya. Oh, ada satu lagi sekolah di Malaysia namanya One Design School. Dan dia juga punya beasiswa, cuman beasiswanya cuma buat warga negara Malaysia. Oh, Jadilah saya begitu. jadi Terus belajar gambar nih, sendiri. habis lulus tuh sampai ya setahun aku getol banget gambar tuh. Digital painting nih sesuatu nih kan. Hmm. Terus pindah ke Bali kan sendirian nih sebatang kara kan. Ya. Set. Di Facebook ada kan aku cari komunitas ilustrasi gitu, komunitas gambar gitu yang di Bali. Ada di Bali Sketchers. Pertama kali aku ketemu Bali Sketchers tuh di sini, Oh, oke. di Di Gria Rumah Sanur. Karena saya ngayah di Gria. Oh, wow, gimana? Dulu komputer belum di depan sini, di tengah. Masih di tengah. Terus ya. itu belum ada anaknya. Oh, kok kita nggak pernah ketemu sih? Entahlah. Mungkin pernah ketemu tapi kayak siapa nih? Apa ini? Iya, apa ini? Dulu saya pemalu banget anaknya. Oh, Heeh. kayak dibalik semak doang. Iya. Duduknya jauh-jauh gitu. Lalu. Terus udah Ikut Urban WSK. Sketcher. Nah, kebetulan 2015 itu WSK lagi tidak aktifnya apa sih istilahnya? Vakum. Ya, lagi vakum. Ya semacam itulah, ada kegiatan, cuman sebulan sekali tuh hampir nggak ada, mungkin 3 bulan ada sekali. Setahun tuh paling cuma 2 kali gitu. Karena ada tragedi lah waktu itu si ketuanya kan KO. Oh iya. Iya. Habis itu 2016 akhir lah, enggak, 2017-an lah. Iya, 2017-an lah. Itu mulai aktif lagi tuh. Terus di tengah-tengah 2017 itu ditunjuklah Krisna sebagai ketua kan. Wah, mulai aktif lagi. Aktif banget. Sampai ikut kegiatan apalah Iya. aktif banget lah pokoknya. Aku kenal kamu 2017. Really? Iya, yang di Pas kus-kus. Udah sekali di kus-kus. Oh iya, betul sekali itu. Ya itu epic lah ceritanya. Nantilah kalau kamu interview USK kamu bakal diceritain. Terus Gimana tuh maksudnya? Lalu. terus udah. Sekarang 2020. Saya masih dicat air, mantap. Berarti karena WSK. Karena Bisa dibilang begitu. karena WSK emang entah gimana fokusnya. Nggak tahu, kalau aku nggak waktu ngikutin kelas-kelas di WSK di kus-kus itu kayak apa, emang kayak fokusnya kayak watercolor jadinya gitu. Entah gimana, aku Sayangnya nangkepnya begitu. gitu. Sayangnya begitu ya. Sayangnya begitu. Apa ya? Tapi Oke. pilihan, tapi saya lihat juga WSK anak-anaknya juga banyak yang arsitek sebenarnya. Kalau tak perhatiin. Kebetulan. Iya, kebetulan. Dan Karena apakah watercolor itu Gini, sesuatu karena yang ada di senior di USK itu Arsitek. arsitek, betul sekali. Jadi ya udah gaulnya di situ, yang menyebarkan tuh orang-orang arsitek. Arsitek nongkrong sama arsitek tuh, Iya. jadi arsitek tuh jangan nongkrong di arsitek. Betul. Iya kan? Yes. Ya gitu deh jadinya. Jadi banyak kan arsitek. Kenapa cat air? Karena Ini paling cepat ya? Enggak juga sih ya. ya juga sebenarnya, cuman senior-seniornya kebetulan banyak yang pakai cat air. Jadi ya pas workshop pun, oh ya udah cat air. Padahal sebenarnya Urban Sketchers adalah komunitas global yang berfokus pada
visual storytelling. Iya. Dia dimulai oleh seorang jurnalis dari LA yang bernama aku lupa, dan dia fokusnya itu menceritakan via gambar gitu loh. Jadi nggak cuma gambar, cuman kamu sebenarnya harus menulis. Iya, lebih Lebih ke merekam. merekam, benar sekali. Jadi jurnalisme sebenarnya. Itu. Jadi WSK bukan komunitas lukis. Iya. Emang sketcher. Tapi sketcher. kebetulan pakai cat air yang di Bali. Tapi kayaknya nggak di Bali aja, di hampir semua WSK. Iya, semua aku WSK. follow punya Thailand gitu, punya KL juga gitu. Ini pendant cat air. Itu dah. Tapi menarik ya, akhirnya kamu jadinya jatuh cinta sama cat air. Iya, tapi aku nongkrong di komunitas lukis pun agak gitu, agak minder gitu. Karena di sana tuh kan senior-senior yang emang dia berakar dari seni lukis. Iya. Berpendidikan pun seni lukis. Iya. Dan suka dianggap beda nggak sih? Maksudnya orang ngelihat orang atau seniman kayak yang basicnya seni lukis atau seni apa sama orang yang basicnya desain, biasanya kayak kastanya beda gitu loh. Desain tuh entah kenapa di seni, perspektif seni tuh kayak bukan seni gitu. Iya. In a way. Itu di sini atau di yang tempat menarik lain adalah juga? Ilustrasi sebenarnya bagian dari desain. Karena kamu membuat gambar berdasarkan brief, kamu mendesain sesuatu. Cuman ketika ilustrasi ini orang sering menyaing sama ini seni lukis, padahal bukan. Nah, lukis sama desain kenapa dianggap berbeda? Orang awam dan bahkan dari si orang-orang seniman lukisnya pun, karena kata-kata desain di Indonesia itu awal-awal naiknya adalah orang-orang yang bergerak di tata busana. Desainer itu fashion design di Indonesia. Jadi kalau dulu kamu dengar desainer, oh kamu buat baju apa? Fashion gitu. Oh, oke. Desainer itu pasti yang gini. Ya. Gitu. Iya. Jazz hands. Oh begitu. Sekarang udah mulai bergeser nih bagus. Iya. Desainer itu lebih luas. Karena secara perkuliahan juga udah banyak, bukan Untungnya desainer komunikasi visual ada. Oh, aku heran kenapa DKV misalnya belum desain grafis. Padahal kurikulumnya desain grafis, desain komunikasi visual. Aku kira itu hal yang sama. Iya, aku kira itu hal yang sama juga, ternyata bukan ya. Awalnya hal yang sama, tapi Terus sekarang namanya semua DKV. Udah nggak ada jurusan desain grafis. Oh, dulu ada 2. Enggak, dulu DKV nggak ada. Oh, di kafe nggak ada. Namanya aja kali berarti. Kayaknya gitu. Soalnya kurikulumnya sama-sama aja. Mungkin nama ya, mungkin orang lebih ngerti kalau desain komunikasi visual. Kembali. Kalau orang tua, Orang lebih ngerti desainer grafis lah. orang gimana tua sih? kalau dengar grafis kayak astagfirullahaladzim, mau jadi apa kamu nak? Tukang Iya, sablon, mungkin. gitu ya. Pasti gitu Mungkin dah. karena itu. Kalau komunikasi visual kan kayak apa tuh ya, berat tapi nih. oke lah gitu. Keren lah, kedengeran keren gitu. Iya, bener-bener. Mungkin Oh, itu. bisa jadi kayak gitu. Komunikasi visual. Gitu. Menarik. Menarik sekali. Perjalanannya cukup panjang, akhirnya menemukan. Belum, baru 20. Ya, maksudnya 27. umurmu. Iya. Kamu udah 7? 27. Nah, Sumpah. nggak bisa ini. Kamu 30 kan? Ini 27 juga kok. Aku juga 27. Siap. Kalian kan seumuran. No. Kamu tua. Enggak, sama. Sama. Kamu lebih tua. Samanya bisik-bisik. Aduh. Oke, balik ke Ninus. Oke. Yang pingpong. Nah, ini kan dari yang awalnya lebih kayak gimana ya? Itu termasuk industri nggak sih kalau ini Jakarta? Nari ya? Iya, banget. Banget. Terus pindah ke sini tidak masuk ke industri Nah. lagi. Udah. Ngeri. Lebih ngeri di sini ya? Iyalah. Oh gitu. Ya itu yang aku cerita, di sini industrinya kan emang buat Pariwisata. antara tradisi atau scene malam. Oh, I see. Antara pakai baju tradisi atau bikini, mau yang mana? I see. Jadi enggak deh.
enggak lah. Demand-nya juga beda memang sih. Maksudnya kayaknya memang di Bali nggak mungkin industrinya bisa sama kayak di Jakarta gitu. Karena memang demand-nya beda. Jadi ya nggak industri di sini. Ke tradisi pun nggak mau. Enggak. Karena menurutku jadi stuck biasanya. Maksudnya kalau masuk tradisi industri ya pasti bakal ngulang Iya, tari itu aja ya kan. itu Mendingan ikut kelas nari setiap hari Sabtu di rumah Sanur. Kita belajar tari-tari Nusantara tanpa harus tanpa dibayar. Jadi maksudnya kita Oh, iya, lebih bener. lebih merdeka untuk belajar tarinya gitu. Iya benar. Gitu sih. Kamu masih teater-teateran gitu? Enggak, aku nggak suka teater. Oh. Aku tuh bukan anak teater. Terus sebenarnya kalau aku dibilang kayak koreografer juga aku belum. Ini tuh hanya Masih Bali yang penari. ngeklaim aku koreografer. Makasih ya Bali. Bali terima kasih. Bali, Gitu terima kayak kasih. habis manggung. Tapi waktu pindah ke Bali pertama, yang tadi kamu bilang tuh kayak emang kerja arsiteknya tetap, tapi apa lebih ke tarinya waktu awal-awal pindah? Awalnya jadi di arsitektur banget. Cuman kan di Payoka, dan Payoka juga suka performance art kan. Jadi sebenarnya masih sering sekali dibukakan kesempatan untuk ke arah sana gitu. Bahkan kayak lagi kerja, lagi deadline, Pak saya ada latihan. Oke, gitu. Jadi dia mendukung sekali. Dan ngenalin ke beberapa orang yang memang ada di scene-nya performance art gitu. Jadi aku bisa Makasih, sampai Jika. makasih Ji. Sampai sekarang juga banyak kontribusi dari dia gitu. Cool. Jadi sempat ikut Sprite. Iya dong. Yang di sini kan ada ini. Aku sorry. Bener nggak? Aku Di sini alumni. ada. Ada. Yang mana? Oh yang tahun di Sanur ada. 2015 berarti. Cuman sekali sih. Iya. Sprite sih. Iya. Ya di sana. Sprite. Oh Sprite ya bukan. Sprites. Sprite. Sprite sih. Iya. Begitu. Tapi along the way aku perhatiin kayak kamu punya kayak pingin ada kelas nari terus. Sebelum ada kelas nari, jadi kelas nari kayaknya sempet beberapa kali kayak ngundang dan Oh. Ya itu juga accidentally yang workshop ya. workshop. Itu karena ya itu Lingku kan Jakarta, terus orang Jakarta kan liburan ke Bali kan. Aku pikir kayak kenapa nggak sekalian nangkepin mereka untuk ngajar juga. Jadi karena di sini kan entah kenapa agak susah ya, maksudku antara kita belajar tradisi yang di Banjar atau estetik dance itu yang di Ubud atau di Canggu. Stick dance yang mana sih? Menari bebas sebenarnya itu, Oke. tapi kamu bayar. Oke. Good business. Ya. Iya, jadi kayak scene-nya tuh antara dua Cuma, itu gitu. Gitu ya. Dan sekalinya masuk kayak kelas yang di Canggu atau di Ubud, sekali datang tuh berapa 100 ribuan. Ya maksudku kayak kalau untuk rutin kan berat ya buat kita gitu. Iya. Jadinya kayak kebanyakan itu sebenarnya untuk kelas itu dibuka untuk hobi atau memang Lebih ke hobi kayaknya. Hobi tapi maksudnya yang beneran kayak lifestyle gitu loh. Oh, kayak Zumba ya. Iya. Latihan gitu terus datang, tapi abis itu udah. Jadi nggak ada yang berkelanjutan. Gitu sih. Jadi akhirnya kamu buka kelas nari sendiri. Iya. Jadi keberlanjutan itu adalah hal yang utama di kehidupan. Benar. Ini omongan minggu lalu balik lagi. Minggu lalu omongannya masih jisur gitu. Oh serius? Mudah memulai tapi susah untuk mempertahankan. Dengarkan itu DPR. Follow di Sur Sama Kunang Jawolri. @kunangjawolri. Jadi awal mula kelas nari itu kapan ya? Tahun 2000. Juni 2016 kali ya? Oke. Oh iya? Masa sih 2016? 2018 ya? 18 kayaknya. Lupa deh. Awal-awal di mana? 17 di Kembali Hub. Cuman agak susah di sana marketnya karena mungkin emang secara tempat juga kali ya. Jadi waktu ke Sanur malah lebih rame. Emang kamu ngebantu kelas nari itu untuk balik lagi ke belajar nari bareng. Iya. Lebih ke kayak karena aku juga nggak punya uang segitu banyak ya untuk 100.000 sekali nari. Iya.
jadi akhirnya dibikin kayak bulanan. Iya, bulanan dan Aku salah 100.000. satunya soalnya. Oh iya benar juga. Ya nggak tahu sih. Kelas nari Lebih ini accessible. kan awalnya yang ku tahu waktu ngikutin kelas nari itu awalnya kan workshop itu lebih ke kontemporer, terus habis itu akhirnya ke tradisional. Ceritanya gimana tuh kok bisa ke Sebenarnya Nusantara akhirnya? keyword maksudnya core dari kelas nari dia harus alternatif. Maksudnya hadir sebagai platform alternatif. Jadi kenapa waktu itu kontemporer? Karena di sini juga untuk nyari kontemporer yang tidak sekedar ballet based itu susah gitu. Maksudnya yang lebih eksperimental. Karena kan kontemporer itu nggak melulu tentang balet gitu kan sebenarnya. Oh iya. Lebih kayak konsep, terus idenya lebih dalam lah daripada sekedar bentuk balet. Akhirnya ada beberapa temen yang kayak misalkan dia tesisnya tentang body and space, ya udah kenapa nggak coba dengan penari-penari di sini misalkan kayak gitu. Makanya yang aku tangkepin juga memang yang menurutku punya materi baru untuk ditawarkan. Nah kalau misalkan tradisional sebenarnya sesimpel kayak Bali itu kan melting pot kan. Iya. Jadi aku pikir menghadirkan tari-tari asal mereka yang mereka juga mungkin nggak tahu bisa jadi lebih relate gitu loh. Dan tari-tari yang diajarin juga kan kebanyakan yang folk dance, yang memang social dance, yang accessible, mudah diikutin. Jadi lebih ke arah sana sih. Bukan yang tadi persembahan gitu ya. Iya. Karena tadi sih ada yang kayak gitu kan, yang raja doang gitu. Sebenarnya kayak ada deh, ada juga, cuman maksudnya ya itu kan sekarang udah bergeser ya. Maksudnya memang tari-tari itu sebenarnya sekarang udah lebih loose lah. Maksudnya dipelajari nggak apa-apa, cuman mungkin kalau misalkan ditampilkan harus dengan konteks yang jelas Iya, gitu. iya. Ya intinya lebih lebih relate aja sih untuk materi tradisional. Bisa nge-reach orang-orang tuh lebih mudah ketimbang ayo kita belajar tari Body popping, hip hop dance. hip hop gitu, terus buat apa. Kalau yang sekarang kan kayak range umurnya bisa Iya, luas, bener. background yang ikut bisa luas, nggak perlu bagus, maksudnya nggak perlu yang formnya bisa uniform semua sama. Kan nggak harus yang pakai baju tubuh semua. Iya, lebih Sudah saatnya kita bangga sama yang punya kita sendiri, teman-teman. Follow kelas nari. Nari. kelas nari. Iya, bagi yang tertarik ingin belajar nari bareng. Tapi yang lagi aku pikirin ini sih, maksudnya sebenarnya aku pengen nggak cuman cewek doang yang ikut. Iya. Masih cari celah dan cara. Soalnya waktu ini ada juga emang ada cowok yang nanya, ini aku boleh ikutan nggak? Ini nggak ada yang bisa randai. Kamu bisa ya? Enggak. Iya ya. Iya, maksudnya biar lebih Untuk yang bisa randai, silakan ngajar kontak kelas randai, nari. tolong kontak kita. Tapi kalau emang iya sih, tapi emangnya susah ya kalau misalnya nyari, kalau nari penari cowok yang mau ngajar nari itu di sini? Ya secara general aja, maksudnya di Indonesia kan emang Penari lebih cowok ini tuh ya, lebih penari sedikit. cowok emang lebih sedikit ya. di itu kayak di seluruh dunia deh katanya, soalnya kayak di Eropa itu penari cowok dapat kayak lebih disayang-sayang gitu loh, karena mereka sedikit itu gitu, jadi memang dibutuhkan oleh banyak pihak, jadi mereka biasanya dapat ini yang lebih Kebalik ya. pengakuan yang lebih gitu. Kebalik ya. Nggak, maksudnya kalau sejarah kan semua kayak equality buat perempuan ini. Ini yang Tari cowok itu tidak Ini terjadi, tari. teman-teman. Iya. Jangan menjadi fanatik pada apapun. Terus terakhir juga kamu sempat dapat hibah dari Kelola, dan itu collab dengan banyak orang, yaitu namanya Tabu. Mau cerita sedikit tentang Tabu? Bisa lanjut? masih intinya belakangan ini aku dapat funding yang random banget. Yeay, Terus sebenarnya kayak aku tipenya bukan orang yang pengen ini ya, maksudnya kayaknya udah nggak di tahap bahwa aku mencari
nama gitu. Jadi kayak dapat funding itu bukan sesuatu yang ambisius yang emang sengaja kita usahakan segimana mungkin gitu, enggak. Kemarin beneran being opportunist aja, terus ternyata dapet. Dan kita kebetulan di Bali kan sangat berani banget untuk kolaborasi ya, jadi kayak kita bodo amat lah dari bidang apapun, mau bikin proyek bikin terus jadi gitu. Walaupun lepas dari kualitasnya ya, ya gitu. Jadi yang Tabu kemarin memang kebetulan kita nekat 5 bidang kolaborasi. Padahal yang satunya cuma 2 bidang doang. Yang penerima lainnya, kayak cuman penari dan musisi gitu. Oke, jelas kan menunjukkan ini kekayaan kesenian Bali kalau kayak gitu. Enggak sih, enggak ya, Indonesia. Tapi Bali tuh memang senekat itu loh untuk kolaborasi. Dan kolaborasi memang gambling sih, maksudku. Memang pasti Susah ya, maksudnya kita menjamin bahwa itu akan bagus atau enggak gitu. Tapi dengan terjadinya proses, menurutku itu yang lebih precious gitu. Iya, kemauan untuk kolaborasi itu lebih. Dan aku bodo amat sih hasilnya jelek atau enggak, ya asal aku tahu bahwa tim kita bener, serius gitu. Cukup sampai situ aja yang perlu aku tahu gitu. Tapi kalau Tabu sendiri ceritanya apa waktu itu? Kita coba revisit tentang ini sih, hal-hal tabu yang di Bali. Ya kita ngobrol dengan beberapa kerabat, keluarga sendiri juga untuk dengar-dengar ceritanya lagi dulu tuh gimana, apa yang boleh, apa yang enggak. Nah dari situ kita berusaha kayak mengolah itu dari sudut pandang mata ketiga lah, mengubah itu jadi bentuk visual. Itu aja. Kok singkat? Kamu sempat nonton Tabu? Belum. Oh, sama berarti. Kita nggak bisa nanya nih. Karena Tabu tuh beneran sepermukaan itu. I will proudly say kalau Tabu tuh nggak dalam, karena emang kita nggak berani. Maksudku siapa kita yang bisa menampilkan Tabu sebagai, maksudnya gimana ya? Ya kita emang udah sejauh itu gitu, seberjarak itu dengan hal-hal yang mungkin dulu tabu gitu. Kenapa kita harus mengafirmasi bahwa itu tabu ketika sekarang kita ngerasa kayaknya enggak deh. Terus Contohnya kayaknya yang dibawa Tabu kemarin? iya. Apa ya? Oh, tentang kayak misalkan sesimpel masalah rambut terurai itu loh. Jadi kayak misalkan kalau misalkan konteksnya suci atau kita misalkan sembahyang atau apa, kan sebenarnya rambut lebih baik memang diikat, dicepol, digelung. Bahkan yang cowok katanya kalau misalkan dia rambutnya nggak berantakan, dia pakai iya ada itunya lah. Ya maksudnya kita berusaha ngelihat lagi sekarang gimana keadaannya. Terus kayak misalkan orang sembahyang yang cewek-cewek sekarang bajunya udah brokat yang transparan, itu ternyata dulu kan enggak. Tapi sekarang gimana keadaannya, apakah itu mengganggu atau enggak, apakah boleh atau enggak. Dan ketika kita merasa enggak relevan lagi untuk ngomongin itu sebagai tabu, ya kita berusaha kayak ya bikin kontranya kayak enggak kok, enggak apa-apa gitu. Tapi bukan ini ya, bukan, kita nggak berusaha ngasih satu nilai atau menanamkan nilai kayak ini nggak apa-apa guys, itu nggak sama sekali. Jadi beneran kayak apapun yang menurut kita pribadi itu sangat subjektif banget, relevan dan enggak itu kita tampilin. Jadi ya menunjukkan apa yang kalian tahu, dan audiens saja yang tenang. Iya lebih ke situ. Tapi waktu itu kan hibahnya emang lebih ke pertunjukan kan, jadi hasil akhirnya memang pertunjukan. Dan posisimu sebagai koreografernya atau kenapa di sana? Di sana. Iya, koreografer. Tapi juga yang lead semua. DLL. Enggak, kita bareng-bareng kok. Penarinya juga, jalannya juga, direkturnya juga. Enggak. Kita bareng-bareng banget. Bareng-bareng banget. Siapa aja sih kemarin? Ada Sufwan, ada Agung Indra, CG. Jadi Sufwan sebagai visual, video mappingnya.
Terus Bung Indra itu videografer, editor filmnya, Siji, Mbak Mira fashion desainnya, terus sama Gumatat Gumitip Gospel itu buat komposer musik. Agak Agak Daksa, agak daksa. agak Rolfas. Iya. Begitu. jadi tamu kapan lagi? Nggak tahu kapan katanya lagi, diajak hari bulan Juni Oh oke. di Antida. Nice. Boleh tuh. Yang di Penanggalan. Ya Wari Bang. Iya. Wari Bang. Di sini nggak, Bang? Biar aku bisa nonton gitu. Kayaknya kamu gak mau bergerak dari sini, kamu harus di sini gitu. Iya, Cinta akhir-akhir mati. ini Cinta mati sama kan saya Cie, pengabdi. cie, cie. Oke. Gitu ya, cie, cie. Jadi kalian berapa tahun udah di Bali nih? Sampai sekarang? Kamu nggak betul? Sama. Kamu pertama kali sih? 2014. Udah lebih 5 dong. Udah lebih 5 berarti. Iya. Aku hampir 5. April 5. Kan 2014. Oh iya. Aku 2005. 2014. Oke. Terus so far kayak dengan pekerjaan kalian sekarang itu kalau aku lihat udah banyak pengalaman gitu. Kayak banyak maksudnya Gimana? enggak, kalau aku lihat kalian tuh udah banyak ya apa project-nya udah banyak gitu, ada prosesnya udah banyak gitu. Ya nggak sih? Nggak. Kalian urusan belum Profesimu apa? sebagai Profesiku adalah apa ya? Bingung kan? Iya. Aku mengerjakan segala Iya sih. yang berhubungan sama cat air. Oke. kalau Nina Nggak tahu. nggak tahu. Soalnya sekarang kayak tergantung proyeknya ya. Oke. Paling gampang adalah mendefinisikan profesi seorang adalah penghasilan terbesarmu dari Arsitek. ya udah Tetap semua arsitek. Iya ya. Arsitek slash kan profesi. yang kuingat waktu kalau pas dan pasar 2017 kush kamu jadi penari juga. Iya, masih penari dulu. Oh itu tahun itu, sekarang nggak. Loh kok gitu? Dulu tuh aku tahu profesiku penari waktu setelah lulus itu gara-gara LinkedIn. Oh, Jadi tuh aku gara-gara nggak sadar LinkedIn. apa sih profesi gitu kan. Terus kan aku suka update di LinkedIn proyeknya apa, ikut produksi apa. Terus dilihat, oh penari semua ya. Oh berarti profesinya penari Waktu di Jakarta. di Jakarta. Iya. Terus ke sini. Oh profesiku ibu rumah tangga. Iya sih. Ibu rumah tangga yang aktif berkesenian. Iya betul bisa jadi. Enggak juga. Enggak terima kayak dia. Apapun, Arsitektur. Ini karyanya ini sih. apapun yang bikin Depan. cuan. Oh, Ya kan? Apa? Karyamu bukan yang depan. Oh iya, Iya. yang ini. Teras Gadung. Oh, Teras Gadung ya. Oke. Tapi menurut kalian kayak sejak di Bali itu aku ngeliatnya jadi kayak kalian lebih banyak kesempatan untuk bereksperimen gitu. Bener nggak sih? Atau lebih produktif ya. lebih produktif? Lebih kenal banyak orang ya. Karena di Bali orang gampang kenalan. Oke. Dibanding Sumpah. di Dibanding Jakarta. di Jakarta. Oh, oke, aku baru tahu itu. Di Jakarta satu, kamu nggak mungkin ke 3 tempat dalam satu hari. Oh iya. 2, ini agak mengeneralisasi jadi agak kasar. Nggak apa-apa. Orang-orangnya agak sinis. Oke. Jadi kalau kamu nggak kenal betul atau nggak ada gerbangnya, nggak akan mau kenalan. Kalau kamu tidak membawa benefit untuk orang itu. Atau itu, Oke. either kenalan dari project atau kenalan dari ada yang bawa gitu, kayak temenmu kenalan ini. Terus untuk ngerjain project bareng susah banget. Untuk kolaborasi apalagi. Jadi di sini jauh lebih terbuka untuk kolaborasi. Iya, bahkan secara umum orang-orangnya lebih pikiran terbuka sebenarnya. Padahal living cost-nya lumayan sama ya. Sama sebenarnya, sama Depok sama. Ritme ininya kayaknya beda. Ritme hidupnya. Ritme hidup dan budaya dan Lebih pemikiran orang-orang. Tapi kalau di tari, kalau aku lihat persaingan antar sanggar tuh ngeri juga loh. Oh kalau di bidang seni ngeri di Bali. Iya. Sikut-sikutan dahsyat.
antar kelompok gitu Dia tahu. freelance lepas gitu bebas banget. Iya. Dan orang aware ketika kamu bekerja sendiri ataupun freelance kontrak gitu, orang memaklumi itu sebagai profesi gitu. Kalau Bukan di menghargai atau memaklumi? Masih memaklumi. Kayak Udah menghargai mulai juga deh. menghargai. Iya, udah menghargai juga Karena deh kayak. banyak yang ketika lu freelance atau enggak lu kerja sendiri, lu bikin apa gitu. Iya. Jadi paham gitu. Kalau di Jakarta, Jawa deh in general, kalau kamu nggak ngantor, kamu nggak kerja. Apa itu freelance? Iya. Apa nganggur? Masih Apa ya? itu makanan? Iya. Bukannya Filosofis sekali. Bingung. oh berarti kalau di Jawa atau Jakarta in general masih kayak freelance tuh. Apa itu? Gitu. Oh, oke. Tapi mungkin mulai ini sih. Jakarta Maksudnya kayak mulai sih. co-working gitu-gitu kan Iya, udah mulai kan. mulai Jadi menjamur di freelance tuh Jakarta. kayak sekarang oh wow, kerja sendiri. Iya. Apalagi generasi Generasi Nowadays. kita, Nowadays. kita ke bawah lah ya. Iya. Menganggap kerja kalau udah disematkan jabatan freelancer gitu. jauh. Orang-orang malah ngeliat wah. Bisa ya dia gitu. Padahal kita juga mikir Iya kita bisa ya gitu. kita. Iya. Kesannya udah keren banget gitu. Enak ya kerjanya. Gak ada Oh, atur-atur. iya. Iya, orang-orang mikir-mikir lo enggak. Lo ngatur sendiri. Iya. Nih, bayangin ya. Disiplin Kantor. sendiri. Disiplin sendiri itu paling susah. Kantor tuh kan proper ya manajemennya. Ada director, ada orang yang ngurus keuangan, ada orang ngurus marketing, ada orang yang ngerjain, ada orang yang ngejaga relasi gitu Iya. kan. Kalau sendiri, lu semua sendiri. Iya. Itu. Para freelancer balada para freelancer. bikin kerjaan sendiri. Iya. Sok-sokan Cari kerjaan banget. sendiri. Sok-sok. Sok banget sebenarnya. Tapi it works. It works. Tahan-tahanan sih. Iya. Karena ternyata tidak banyak yang tahan kayak gini. Iya, Iya juga itu sih. juga. Emang Udah gue ngantor aja, saya nggak kenal teman-teman di Bali gitu. Terus ngantor gitu, ketemu di kantor apalah. Habis itu nggak kuat di kantor di Bali karena gajinya kecil kan. Semua kantor di Bali gajinya nggak sebesar Jakarta. Iya. Kalau kamu mau ngantor, terus gajinya kecil, ya udah pindah ngantor Jakarta aja deh. Atau enggak sempet freelance dulu di Bali beberapa saat gitu, terus nggak kuat, ya Pindah ke Jakarta, Bandung, ya. kerja kerja. No. Tapi emang nggak semua orang harus jadi freelancer Setuju. kan? Enggak kan kayaknya sering aku punya teman juga gitu. Saya kayak dia di Jakarta. Terus dia terinspirasi di Bali ya karena di Bali Ya itu hidupnya maksudku. enak gitu Nah, katanya poinku gitu. itu. Iya ya. Nggak semua Tapi orang akhirnya bisa dia balik. freelancing. Iya. Jadi kalau nggak Dan nggak kuat, mesti gitu maksudku. nggak ngerti ya makanya kalau misalnya nggak kuat ngantor ya nggak usah ngantor aja gitu. Iya. Karena sekarang kayak kemarin ngobrol-ngobrol sama ada teman yang di kelas nari. Soal masih ada mindset yang enak ya bikin sendiri terus freelance dan lain-lain. Sebenarnya nggak semua orang cocok untuk itu gitu loh. Iya. Itu pilihan sebenarnya. Iya. Nggak, bukan itu yang terbaik gitu. Iya. Gak apa-apa juga kok jadi ini korporat. Iya. Sebenarnya banyak kok kalau kerja di korporat. Iya, Kalau freelance di terjamin. awal-awal lu nggak makan, sumpah. Halo, Pak. Lagi jadi Lagi. ini Kang Aib lagi menyapa kita. Follow Kang Aib di Instagram. Kalau Ayib Budiman. Aib Budiman di Instagram. Follow Ya, Rumah inisiator Sanur di Rumah Sanur, Instagram. ya. Rumah Sanur, Kopi Kultur, Ayib Budiman. Iya sih emang bener kayak pada akhirnya itu kan balik ke karakter kita juga gitu. Kalau kita bisa Iya. ngadepin ya jalani, kalau tidak ya Ya. jangan paksa diri Jangan gitu. paksain gitu, jangan karena gengsi, jangan karena kata Iya. orang. Ya cari tahu dirimu sendiri. Iya. Tapi benar juga, jadi mereka kalian ngerasa lebih produktif sejak di produktif dan kolaborasi jauh lebih ini. Oke. Mungkin ya. Proyek selanjutnya apa?
ini kolaborasi sama koreografer Berlin. Premier di Bali bulan Juli di PKB. Oh, yay. PKB banget. Something to look forward in PKB. Iya, bagus lah ada hal yang PKB baru di tanggal PKB. 9 Juli jam 7 malam. Mantap. Oh, udah ada jadwalnya, oke. Taman Wardi Budaya ya namanya. Iya. Mana itu? Nggak tahu. Taman Wardi Budaya, Taman Budaya, Taman Art Center. Art Center. Oh. Namanya Art Center, nama lain Art Center. Oh, baru tahu. Durak. Kadang orang kenalnya Art Center padahal namanya Taman Wardi Budaya. Bergitu artinya apa? Gak tahu. Aku orang Bali KW. Oh iya, maaf. Abis itu ada dance film, nggak sampai film sih, klip lah. Oke. Launchnya mungkin Maret awal. Oke. Kelas Nari Showcase tanggal 25 April. Follow Kelas Nari Mantap. sama udah. Yang apa tadi? Oh, follow Tiny Tea People please. Oh iya benar. Itu Oh iya, dagangannya kamu juga dia dagang. sama Wai Santi, follow Wai Santi juga. Follow Waisanti WAISAN. Jadi, oh iya, apa Yunus ini penjual jamu di jamu kamu. jamu jamu kamu. Iya. Lalu penjual Jual teh teh. juga. Kayaknya Tiny enak, Tea aku udah pernah People. nyoba. Udah ada berapa flavor sekarang? Ada Tiny Tea 6 People. Enam ya? Aku coba yang biru. Apa itu rasa apa? saffron. Mana ya? Saffron Biru ini. asam. Oh, peppermint fennel. Oh, iya. yang dibeli Yang di sama sini. dia. Tiny Tea People. Iya, dah. Packagingnya lucu banget. At Waisanti. Iya. Kalau Andri apa? Aku Kamu semoga kayak banyak. lanjut ya. Aku pun bingung apa aja ya. Project Kemarin tuh baru ilustrasi. beres bantuin research doktoral seorang desainer gitu dari UK. Terus dia mau lanjutin nih riset. Aku nge-record, mengedokumentasiin cerita-ceritanya lewat visual gitu. Jadi kayak Oh, nice. aku notulen visual gitu live gitu sambil Iya. interview aku gitu. Terus mungkin nanti dibuka tapi belum tahu. Yang jelas ini tahun ini mau lanjut si itu terus atau kayak mau sekolah. Wah, dia mau sekolah lagi. Eh. Enggak lah anjir, nggak mau desain sekolah banget. lagi. Kita cari dulu nih proyeknya. Gak ada ini ya, video klip atau apa Oh, lagi, gak ada. Paling ini toko Satu toko konsep. konsep sebentar lagi buka. At At toko toko konsep. Iya betul sekali. 10 kali Ada isinya ada. iklan doang. Gak apa-apa kan support. Oh, iya. Ini kan wadah yang bebas, gak masalah. Halo, jadi aku malam ini sore ini sama Najmas Ahmad. nama Najmas aslinya. Nama asli mana sih? Nama Najma Smir itu nama panggung. Panggung, oke. Najmas Mir, aka Najmas Ahmad. Jadi Najma ini salah satu teman arsitek yang berganti haluan. Yang di spread. Dan sebenarnya boleh perkenalkan diri dulu. Najma dari mana, backgroundnya apa? Halo, saya Najma dari keluarga baik-baik. Aslinya sih tinggal lama di Gresik, cuman di Bali udah dari 2011. Oke, kayak gitu doang. Dan nunggu pertanyaan aja. Ya terus kalau boleh tahu dulu kuliah di mana? Kuliah di arsitektur ITS. Ya, terus abis lulus keterima kerja di konsultan arsitek di Bali. Terus habis itu sejak itu udah di Bali terus. Di Bali terus. Berarti keluar dari arsiteknya di Bali ya? Lu dari arsiteknya di Bali. Oke. Jadi Najma ini kali ini lagi ada pameran di Toko Tondo di Jalan Hayam Muruk. Judulnya Trading Resolution. Jadi ceritanya apa nih, showcase? Menarik Sebenarnya banget sih, ini. Sebenarnya dari perjalanan pertama aku belajar makrame sampai beberapa teknik-teknik jahit yang kayak sashiko, terus terakhir embroidery gitu. Jadi ya udah kayak mulai explore lagi, mulai makrame, terus dieksplor untuk kombinasi dengan weaving, manual hand weaving gitu. Ya udah terus dicoba aja.
Tapi ada yang di macam-macam sini, ada yang di tas, ada yang di kanvas, sama nyoba-nyoba. Untuk garis besarnya sih sebenarnya lebih banyak ke kayak produk atau home decor. Tapi ada beberapa yang emang iya sih kayak fashionnya lebih tas aja sih, yang sisanya kayak wall hanging atau hanging storage yang fungsinya maksudnya lebih banyak ke home decornya gitu ya. Ada sandal juga tapi. Sandal ya juga, itu salah satu eksplorasi dari makrame sendiri sih. Oke. Ketika belajar makrame mulai dari basic, terus dicoba lagi buat kayak kira-kira apa lagi sih dari basic ini bisa dikembangin. Jadi ujung-ujungnya sih mikirnya kalau wall hanging kan dia cuma kayak sebuah dekorasi doang. Jadi pengennya sesuatu yang value-nya lebih dapat gitu. Jadi dicoba ke produk kayak poster, terus ada kayak macrame grocery bag, sampai macam-macamnya, sampai sandal salah satunya kayak gitu. Tapi ceritanya dari pekerjaan yang dulu, Oh ya itu. pekerjaan lulusan ke sini. Tapi yang aku kenal juga sebenarnya kenal Najwa pertama kali itu lewat Sembur Art. Ya, Jadi Sembur Art itu sendiri sebenarnya semacam apa ya? tempat wadah. Boleh dijelaskan Sembur Art itu apa? Kalau Sembur Art sendiri sebenarnya inspirasinya emang dari pekerjaan kan, maksudnya dari kayak profesi. Arsitek kan banyak tuh peralatannya, nggak arsitek doang sih sebenarnya, kayak seniman atau siapa aja yang Pegiat kreatif lah. udah. Terus butuh wadah untuk menampung itu semua. Jadi terlahirlah Sembur Art itu tadi. Jadi wadah yang fungsinya untuk merapikan dan bagian dari jadi si Sembur Art sendiri itu produk yang menjadi bagian dari kita berkarya itu tadi. Iya, jadi Itu masih korelasi masih ada lah sama arsitek. Awalnya di situ soalnya munculnya, jadi dari situ berkembangnya tetap ke produk-produk yang sifatnya lebih ke mewadahi atau merapikan. Ada kayak pouch, ada kayak hand pocket bisa buat HP. Awalnya kan geraknya lebih ke mewadahi kayak peralatan seni. Terus karena pasarnya juga sebenarnya kan lebih luas kan banyak, jadi ya udah kita ngembangin, jadi bisa dibuat untuk pulpen, bisa dibuat untuk HP atau hard disk dan lain sebagainya. seterusnya. Jadi yang menarik kayak ada apa kayak macam pensil roll gitu. Ya Terus itu yang produk signature-nya Sembur Art. oke. Terus kalau nggak salah bahannya tuh juga nggak sembarang ya. Ini sih kita ngeproses, kalau material utamanya emang kita bikinnya dari natural, tapi untuk proses pencelupannya sementara ini kita masih belum bisa yang natural, jadi tapi berusaha meminimalisir kayak waste fabricnya. Jadi setiap waste fabric dari Sembur Art itu tadi tetap jadi kayak produk lagi, produk turunannya gitu kan. Jadi misal masih ada sisa kain seberapa, kita jadiin produk lebih kecil, kayak misal dari pensil roll kita bisa jadi kayak pocket, nanti ada lagi kayak card holder, jadi tempat kayak kartu. Yang paling kecil ini masih ini kabel wrap, jadi dia sisa-sisa potongan itu dibuat penggulung kabel. Ya aku kehilangan. Iya itu belum produksi lagi. Itu keren sih, maksudnya dan yang menarik itu menurut gue Sembur Art tuh kayak nggak pasti ada aksennya gitu. Iya, Itu etnik. aksen ala Najma atau Ala dua-dua? awalnya aku etnik, terus habis gitu untuk eksekusi tetap kupasrahkan pada ahlinya gitu. Dan itu maksudnya salah satu waste dari fabricnya Sembur Art. Ini juga jadi bagian dari pameran yang trading resolution itu. Jadi ada beberapa yang kamu lihat, ada yang abu-abu itu, putih, itu kan ada sisa-sisa potongan kain yang nggak bisa dipakai apalagi, ya udah jadiin diolah lagi jadi sebuah karya baru. Keren. Berarti emang kalau produksi produk Sembur Art tuh ngerjain sendiri atau emang ada? Sementara sih kayak misal proses cari bahan, pencelupan, kayak cari bahan, tentuin warna dan
itu masih kita sendiri sampai desain ya, tapi untuk kayak jahit sama kayak nyelup kita ada vendor sendiri. Berarti itu kamu request ya, apa kayak kain sisa tuh untuk nggak dibuang, karena kan kadang kan biasanya kita- langsung kita dikasihin ke kita langsung, makanya selalu kami simpan gitu kan. Ntar kok misal ketika produksi yang gede-gede udah kelar, baru kita cari ide lagi buat ngeproduksi produk baru, kayak desain apalagi sih yang sekiranya dengan material potongan segini bisa dipakai lagi gitu. kalau boleh tahu apa namanya, kenapa akhirnya larinya ke produk? Apakah emang cuma karena keseharianmu dulu itu, Yes. atau terus habis itu kan kuliah juga cara apa namanya, kalau kayak Suburatut kadang ada kayak print stamp manual tuh. Ya, karena kalau gimana ceritanya ya, ketika udah terakhir di kantor itu udah jenuh kan, terus akhirnya kepikiran untuk bikin suatu produk yang mana masih korelasinya masih berhubungan sama profesi. Terus habis itu dari situ udah mulai jalan, terus kayak lebih nyaman gitu kan eksplorasi ke produknya, walaupun maksudnya kita masih belajar gitu kan produk, terus sampai kan kompleks kan, kayak bisa produk sampai ilustrasi, terus ntar bahannya kayak gimana, ntar kita coba kayak user experience-nya kita tes ke teman-teman, kira-kira apa sih yang kurang kayak gitu-gitu. Sampai sekarang ya maksudnya produknya Sumber A juga masih yang belum dikatakan belum sempurna atau kayak gimana, tapi kita tetap berproses di sini. Oke. Terus setelah Sumber Art ada Kali Studio. Iya, kalau Kali itu sebenarnya setelah menikah, jadi kebetulan Lugu kan graphic design, terus ya udah, terus kita kepikiran ada maksudnya pekerjaan-pekerjaan lain di luar Sumber Art yang maksudnya bisa kita tampung di satu studio sendiri. Di studio ini sifatnya lebih ke kayak creative service gitu kan, mulai mural, interior, terus graphic design, visual identity, sama merchandise. Jadi pokoknya di luar Sumber Art, masuknya ke rumah ini rumah studio berdua. Kali kan dalam bahasa Bali, bahasa Jawa kan dua. Jadi filosofinya sih mulai kayak misal aku sama Lugu kan berdua, ataupun kayak misal kami sama klien, otomatis kan dua pihak. Jadi di situ deh berusaha untuk mencari solusi terbaik. Menurut kan kayak gak banyak, masih jarang aku nemu kayak bahkan di seni rupa sendiri atau seniman sendiri kayak yang explore kayak kamu ini gitu. Apa ya? Sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi, apa namanya, apa sih yang membuat tadi udah ceritain dikit, tapi pengen tahu lebih sih kayak apa sih yang membuat kamu akhirnya berani kayak nge-explore ini semua? Apakah emang kesenangan? Karena aku kalau ngikutin storymu, selama ini kan kayak kamu emang terus nyoba embroidery gitu. Selain kesenangan, apa sih kayak mungkin apakah itu pencapaian artistik yang kamu kayak suka, atau ada hal lebih yang atau ada hal yang aku tidak tahu gitu? Karena di sini kayak juga kalau yang di sini ada yang memang kebentuk kan, karena embroidery yang kamu juga coba-coba itu kan ada bentuknya, tapi ada juga yang nggak berbentuk gitu. Ada ceritain atau ada sih, maksudnya karena aku sendiri kalau style dari dulu, dari masa kecil emang suka yang kayak campuran warna yang tumpuk-tumpuk abstrak gitu kan. Terus walaupun sempat vakum, terus habis itu kuliah, terus pas udah di Bali itu kan 2017 dapat kesempatan pameran bareng yang sama Gus. Ya di situ kan mulai lagi aku dapat wadah baru, kesempatan baru buat eksplorasi drawing lah, painting lah, dengan style yang maksudnya aku masih belum tahu style aku mau ke arah mana sih, walaupun sebenarnya sering kayak misal sama Lugu sering kayak challenge sehari satu sketch kayak gitu. Ya udah, cuman ketika di media yang berbeda otomatis kan
beda lagi feelsnya, terus cari apa sih, masih sampai sekarang juga masih belum tahu pasti kayak karakterku ke arah mana kayak gitu. Terus waktu nyoba si kain ini sebenarnya dadakan juga showcase-nya, persiapan kurang dari 2 minggu, tapi senangnya karena di waktu yang mepet itu udah mulai nyoba kayak eksplorasi baru kan. Awalnya kan dari makrame, terus udah nyobain makrame mix weaving, terus abis itu ini yang baru dicoba itu yang di kanvas. Jadi aku combine si teknik sashiko itu sama makrame sama ya kayak tassel gitu, dan maksudnya ini titik awal untuk eksplorasi lebih lanjutnya, karena ketika dengan waktu yang terbatas itu terus kok oh ya ini bisa digali lagi, jadi masih banyak PR buat ke depannya gitu. Udah sama yang ini sih, jadi kayak ketika lihat si material waste-nya itu bisa kepake lagi ya, jadi elemen baru gitu kan. Jadi oh ya berarti ntar waste yang udah aku kumpulin selama ini masih bisa diolah lagi, walaupun masih belum tahu sih arahnya mau kemana gitu. Nyambung gak sih? Oh pertanyaanmu nyambung ya udah. Oh ya, terus kalau yang abstrak sama enggak, sebenarnya kalau embroidery ada beberapa yang kayak embroidery sih lebih banyak yang motif kayak apa itu, motif realis ya di situ, karena emang masih belum nemu, karena masih belajar awal. Terus oh iya ada teknik yang oh iya kayak aku pengen belajar yang ini dari basic awal kan, misal diajarin cuma berapa tusuk doang, sempat ikut workshop, terus habis itu jadi setelah itu explore lagi, jadi setiap aku bikin karya paling enggak aku belajar 1 tusuk lagi kayak gitu. Dari situ mulai tahu beberapa kayak maksudnya jenis-jenis tusuk-tusuk yang ada di embroidery, terus aku combine sama makrame, jadinya biar maksudnya jadi kayak ada perpaduan lagi. Menarik sih kayak, karena dia Ini masih yang trial and error gitu iya kan. keren. Karena aku Apa sih yang bisa dikombinasi kayak gitu kan. karena aku sendiri juga emang sebenarnya demen yang kayak gini, cuma nggak pernah melakukannya jadi Mix media ya. itu juga ada tote bag ya. Ya tote bag. Tote bag itu sebelumnya sempat pernah bikin. Terus ada yang aku bikin, terus habis itu aku share, ada temen yang tertarik. Dari situ bikin lagi sampai 3-4 kali. Terus habis itu ya udah, terus aku kepikiran pas showcase ini aku bikin lagi, tapi di kayak misal beda bahan, tapi kayak tekniknya tetap sama, kayak brush, random brush gitu, sama sashiko sama tassel. Ya udah kayak kombinasi itu tadi 3 teknik itu. Gitu. Karena pas awal nyoba bikin tas yang dengan teknik brush random itu, nggak nyangka, nggak suka hasilnya. Ternyata waktu di share teman-teman, aku mau malah apa ya, appreciate, terus jadinya ya udah bersemangat. Ketika bikin pattern rapi malah nggak terlalu suka kayak gitu. Oke. Tapi emang kamu suka garis-garis? Iya, nggak tahu secara nggak langsung ya. Secara nggak Ada langsung aja. itu cara menggambar arsitektur. Iya, sempat ada yang dulu sempat ikut workshop kayak yang material fabric bekas. Dia juga sempat nge-mention kayak gitu, walaupun aku nggak sadar, maksudnya bikinnya juga ya udah cuman garis-garis. Oh ya karena backgroundmu arsitek, karena jadinya ada garis-garis. Aku nggak tahu itu bener apa enggak sih. Mungkin ada benernya. Mungkin. Karena kayak kalau aku anaknya abstrak, Nah. jadi ya udah Udah, terserah aku pokoknya. berantakan biasanya, nggak akan rapi. Nggak akan rapi. Tapi ini kayak ada rapi, tapi ada nggak rapi ya gitu. Oke, jadi kedepannya apakah ini akan jadi produk selanjutnya atau? Mungkin karena maksudnya ketika nyoba di kanvas ini, maksudnya tuh jadi kayak oh ya ternyata ini bisa dikombinasi, dan masih bersemangat banget gitu kan, karena masih eksplorasi yang awal banget, dan
kayak pengembangannya masih bisa Masih banyak ya. memungkinkan untuk dikembangkan kembali. Oke. Tapi sebenarnya yang di Canvas tuh ada ceritanya nggak atau Awalnya yang pertama kali itu ya namanya juga trial and error kan, Iya. jadi aku masih coba-coba nge-overlap si kain-kain waistnya itu dengan teknik sashiko dan lain-lain, terus sempat trial terus merasa nggak puas dengan hasilnya, akhirnya malah ngerusak terus akhirnya baru dari yang canvas yang rusak itu dapat ide baru dibikin diapain gitu. Kalau yang pertama canvas pertama lebih ngalir sih, kalau yang kedua baru lebih terkonsep karena belajar dari sebelumnya. Biar yang kiri berarti. yang kiri yang lebih rapi itu lebih terkonsep, yang kanan tuh lebih Oke. eksplorasi tanpa batas. Ayo sih. Bebas pokoknya. Nah, itu Najma yang sebelumnya, itu Najma selanjutnya. Iya. Mayoritas emang lebih kayak pengennya ke produk yang berfungsi kayak gitu kan, jadi nggak cuma sekedar ya dekorasi doang, walaupun ada beberapa yang kayak emang sebagai karya seni kayak gitu. Yang lainnya selain karya seni dia juga bisa berfungsi lebih kayak gitu, jadi value-nya lebih dapat gitu. Jadi Biar pada orang bisa pakai terus, maksudnya jadi selain apa ya di karya itu bisa berfungsi lagi kayak misalnya sebagai tas atau sebagai storage atau apa aja lah. berarti masih arahnya ke fungsional. Iya, fungsional. Gak sekedar cantik. Gak sekedar cantik. Masih berpikir ke fungsional. Masih berpikir ke fungsional. Iya sih, masih ada. Maksudnya porsinya masih ya ada di waktu tertentu yang mikirnya pengen yang fungsional. Cuman ada di waktu-waktu ketika kita merasa bebas dan random banget, nggak peduli, ya udah pokoknya berkarya aja kayak gitu. Yang mana? Oleh yang macrame weaving yang sebelah kiri yang ada abu-abu itu. Yaitu pertama kan belajar macrame dulu basic. Ketika udah bisa basic, terus aku sempat belajar yang hand weaving. Jadi dia kayak teknik tenun tapi pakai manual. Jadi kayak aku bikinnya itu figura, terus aku pakuin dengan jarak setengah mili itu kan. Iya. Udah terus kita bikin kayak talinya dulu, terus baru disulam gitu kan. Terus habis itu dari situ terus baru selanjutnya nge-combine si teknik macrame itu sama weaving. Karena di weaving aku merasa stuck karena dia produknya mayoritas lebih ke kayak wall decor doang, jadi fungsinya masih kurang. Jadi ngerasa ini kayaknya udah nggak bisa dieksplor lagi, terus akhirnya yaudahlah coba yang lainnya. Terus aku coba combine si macrame sama si weaving ini tadi. Walaupun ya maksudnya pasti kayak tingkat kesulitannya kan beda ketika kita hand weaving sama kayak misal nge-combine si macrame. Kalau macrame kan jadi udah ada tali macramenya, kita weavingnya di macramenya itu sendiri, jadi nggak ada pemidangnya yang bener-bener ngebantu kita buat dia steady gitu kan. Yang baru tuh pokoknya yang kanvas sama yang pakai pemidangan itu bulat gitu, sama yang tas-tas tote bag itu tapi kayak diproduksi ulang gitu aja dengan feels yang beda. Embroidery ya masih dalam proses belajar. Oh yang seru itu yang Berdiman itu, tapi apa yang laki-laki berjenggot. Nah itu sebenarnya lugu sih, tapi dia membantu aku karena aku nggak bisa gambar realis, dia bantu aku buat sketchnya. Dari situ aku bikin si stitchingnya itu. Pokoknya ada di beberapa yang kayak karena emang apa ya anaknya nggak realis banget kan, jadi ini udah mirip nggak realistis. Ya udah, jadi sampai brewoknya itu kan, jadi kalau efek realis kan maksudnya dari dia apa padat ke agak renggang kayak gitu. Ini masih agak ragu gitu. Tapi seru sih jadinya. Oh ternyata mirip, ya udah mirip brewoknya doang tapi. Kalau textile art tuh emang
kayak beda kan Iya, dibanding kayak kamu melukis tuh emang Iya. beda, feel-nya udah beda, materinya udah beda, feel-nya Kalau beda. kita maksudnya browsing itu kan juga ada beberapa yang aku sempat lihat itu kayak luar biasa banget kan, ya ampun detail banget, gede dan Iya. nggak kebayang bikinnya, cuman Berapa seru aja. Iya. Iya. Jadi misal mereka emang bikin dari kayak waste fabric gitu, terus dikombin dengan tali-tali entah itu apa, bisa cantik. Iya, Itu yang amazing. aku juga apa namanya kalau pikir apalagi di zaman sekarang yang lagi ngomongin waste ini Iya, ya. Lagi lagi hits. itu ya hits dan kenyataan Iya, sih. Jadi menarik banget kalau misalnya ada yang mau ya mengeksplor itu Ya. gitu, bakal jadi satu hal yang pasti ya kayak dinanti juga sih Iya. ceritanya bisa showcase di sini. Tunggu ditanyain Pak Ridwan gitu. Ditanyain terus ada temen nggak yang mau pameran? Ya udah, ada nih istri saya. Ya udah, karena emang ada rencana. Pameran juga. Ya next, sampai di Ayo, next kolaborasi. Maksudnya emang berencana tapi dengan waktu yang nggak kebayang secepat ini. Tapi bagusnya ya karena the power of dadakan, kepepet itu kan, jadi mau nggak mau yaudahlah kita coba bikin satu karya dulu. Karena ketika udah emang yang awal itu aku bikin yang dari bulutan yang kecil itu, bidangan yang kecil. Tapi belum nemu si ritmenya kan, jadi awal-awal ya masih coba-coba gitu. Ya pas udah ke kanvas, udah mulai ngerti ritmenya, udah beberapa karya kesekian kan. Dan emang harus dicoba lagi biar nggak lupa. Iya, ritmenya. jangan. Ini aku baru belajar mesin jahit, kapan udah agak lupa kan. Oke. Terima kasih banyak Najwa. Ya, sama-sama Sumitri. Makasih banyak. Makasih. Pakai jingle nggak tutupnya? Apa? Tutupnya nggak pakai jingle. Pakai nanti Oh, diedit, gitu. nggak sekarang. Kamu mau jingle boleh? Boleh itu jinglenya. Anjir aroma. Cantik bukan? Itu aroma. Masukkan tepung. Oke, makasih banyak Andri dan Sama-sama. Nino sudah mulai diganggu siang ini. Oke. Seperti biasa kalau ada saran dan kritik silakan ke email Rupa Bali Podcast yang tertera Cuma komen di YouTube-nya. oh ya komen di YouTube boleh banget. Like, follow hashtagnya, like, nonton. Dengarkan Rupa Bali Podcast. Oh, iya benar. Dengarkan ya. Dengarkan Enggak, sampai soalnya habis. Andri belum. Iya, aku belum. Ya, jadi makasih banyak ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.